Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kita kembali lagi untuk melaksanakan perkuliahan secara online. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang akuntansi musyarakah ya. Dimana pada bagian pertama ini kita akan lebih membahas tentang seperti apa sih akuntansi musyarakah. Oke. Apa itu akad musyarakah? Jadi sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi akad musyarakah itu bagian dari akad syirkah ya, di mana akad syirkah itu terdiri dari dua akad, yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah. Nah, itu akad musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana ya. Jadi secara pengertian ini hampir sama dengan akad mudharabah yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya, dimana akad musyarakah ini adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih ya, dimana masing-masing pihak itu dia memberikan kontribusi dana untuk menjalankan kegiatan usaha ya. Jadi kalau mudharabah kemarin satunya yang memberikan modal, satunya mengelola. Tapi kalau ini sama-sama memberikan modal dan juga sama-sama mengelola, atau mungkin bisa jadi pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga gitu ya. Jadi intinya adalah kedua belah pihak di sini adalah dia adalah pihak yang sama-sama memberikan modal untuk kegiatan usaha ya. Dimana nanti dari hasil usaha itu akan muncul keuntungan ataupun kerugian ya. Dimana kalau terjadi keuntungan maka secara otomatis akan dibagi hasilkan. Kalaupun terjadi kerugian juga sama, nanti akan dibagi kerugian ya, atau loss and profit sharing ya. Tentunya porsi bagi hasil maupun kerugiannya adalah sesuai dengan porsi kontribusi di dana dari masing-masing pihak gitu ya. Oke, nah ini adalah alur musyarakah ya, dimana akad musyarakah ini biasanya diterapkan di perbankan syariah, di mana produk yang menggunakan akad musyarakah ini biasanya adalah untuk produk pembiayaan ya, atau dalam konvensional istilahnya kredit itu ya. Nah, misalkan ya ini ada lembaga keuangan syariah atau misalkan bank syariah ya, kemudian ini ada nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk kegiatan usaha ya. Nah, di mana nanti kedua belah pihak ini, baik itu bank maupun nasabah, ini sama-sama memberikan kontribusi modal untuk mendirikan sebuah usaha. Misalkan di sini bank misalkan dia memberikan modal sebesar 70%, sedangkan si nasabah misalkan 30%. Nah, kemudian untuk mendirikan usaha. Nah, biasanya produk ini memang digunakan untuk pembiayaan kepada para nasabah, yang mana sebenarnya nasabah itu dia sudah memiliki modal, namun mungkin modalnya kurang cukup untuk mendirikan usaha, sehingga dia butuh tambahan modal. Sehingga modal yang sudah dia miliki itu akan ditambah dengan modal yang diberikan oleh pihak bank ya. Nah, nanti dari hasil usaha ini akan ada dua kemungkinan ya, kemungkinan untung dan ada kemungkinan rugi. Kalau untung ya berarti nanti dibagi keuntungan sesuai dengan nisbah masing-masing ya. Kemudian juga dibagi kerugian kalaupun itu terjadi kerugian gitu ya. Nah, ini adalah akad musyarakah ya. Nah, ini jadi bedanya dengan mudharabah. Kalau mudharabah kemarin bank sebagai sahibul mal atau yang memberikan modal ya, sedangkan nasabah itu sebagai mudharib atau sebagai pengelolanya gitu ya. Nah, kedua belah pihak ini istilahnya kita sebut dengan istilah mitra ya. Nah, ini sama-sama sebagai mitra ya. Ini mitra, ini juga mitra gitu ya. Itu nanti cuma statusnya nanti ada yang mitra aktif dan ada mitra pasif ya. Mitra aktif itu misalkan kalau dia misalkan kayak nasabah yang mengajukan pembiayaan di bank ini, dia statusnya sebagai mitra aktif gitu ya. Kenapa? Karena dia selain memberikan modal, dia juga biasanya mengelola usahanya gitu ya. Tapi kalau bank itu dia mitra pasif. Kenapa? Karena dia hanya memberikan modal tapi tanpa ikut
terjun dalam pengelolaan usahanya. Makanya nanti istilahnya ada mitra aktif dan ada mitra pasif. Nah, ini kemudian untuk jenis musyarakah menurut fikih ya, ini ada namanya syirkah al-milk ya, di mana syirkah al-milk itu kepemilikan bersama atau co-ownership ya, yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atau suatu kekayaan tanpa diawali dari akad ya, melainkan langsung secara otomatis ya, misalkan warisan, hibah, wasiat. Misalkan ya, ada dua saudara, dia dapat warisan satu tanah, di mana warisan tanah itu dia belum dibagi ya, untuk si A berapa, si B berapa, maka kepemilikan tanah itu masih menjadi kepemilikan bersama kedua saudara itu gitu ya, sehingga itu bisa dikatakan sebagai syirkah ya, karena kepemilikannya kepemilikan dua orang gitu ya itu. Nah, selain ada syirkah milik, ada juga syirkah al-uqud ya, atau syirkah yang memang terjadi atau tercipta karena adanya akad antar kedua belah pihak ya, atau kemitraan yang tercipta dan dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu ya. Nah, ini sebagaimana yang mungkin syirkah uqud ini yang seperti yang tadi saya jelaskan di awal ya. Jadi syirkah uqud itu artinya syirkah yang memang terjadi karena memang melalui proses adanya akad kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, nanti untuk lebih detailnya sebenarnya ada namanya syirkah abdan, ada syirkah wujuh, syirkah inan, syirkah mufawadah dan sebagainya. Namun tidak akan kita bahas sedetail ini gitu ya. Oke, kemudian nah kalau menurut PSAK 106 ya, jadi akuntansi musyarakah itu sudah diatur di dalam PSAK nomor 106 ya, di mana di dalam PSAK 106 itu juga sudah dijelaskan mengenai jenis-jenis musyarakah. Salah satunya adalah ada namanya musyarakah permanen ya. Nah, jadi musyarakah permanen itu adalah bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad ya. Jadi kalau musyarakah permanen itu artinya antara dua belah pihak yang melakukan perjanjian kerjasama itu nanti sampai akhir perjanjian itu porsi kepemilikan modal maupun kepemilikan atas hak usaha itu tetap ya. Misalkan saya dengan bank ya, bank itu 70%, saya 30%, nanti sampai akhir pun ya tetap sama, porsinya adalah 70 banding 30% gitu ya. Tapi kalau syirkah menurun, ya ada satu lagi yaitu syirkah menurun, atau kita sebut juga dengan musyarakah mutanaqisah ya. Ini adalah bagian dana mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lain sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Jadi kalau musyarakah menurun itu nanti porsi kepemilikan aset dalam usaha tersebut itu salah satu baik itu akan mengalami penurunan karena memang bisa jadi setiap bulannya misalkan salah satu pihak itu dia mengembalikan modal yang sudah diberikan oleh mitra yang lain ya. Misalkan kayak di bank ya. Jadi dengan akad musyarakah ini kalau di bank itu bisa dengan dua cara. Satu, kalau bisa juga dengan akad musyarakah permanen, artinya kalau dengan akad musyarakah permanen ini maka nanti kita ngajukan pembiayaan ke bank syariah, maka nanti pembayaran modal yang sudah diberikan oleh bank itu nanti sekaligus di akhir gitu ya. Jadi misalkan kita mendirikan usaha, bank menyatakan modal 100 juta, saya 100 juta, maka nanti agar usaha itu menjadi mutlak menjadi milik saya sepenuhnya, maka saya harus mengembalikan modal itu kepada bank 100 juta sebagaimana yang tadi sudah pihak bank sudah berikan. Namun pembayaran itu kalau menurut musyarakah permanen maka itu bisa dibayarkan di akhir perjanjian. Misalnya kalau perjanjian 5 tahun ya, maka nanti biarlah 5 tahun itu usahanya berjalan, nanti setelah usahanya selesai maka nanti di akhir kontrak maka saya akan membayar ataupun mengembalikan modal yang sudah diberikan oleh pihak bank ya. Tapi kalau musyarakah menurun maka nanti ini seperti angsuran bank biasa ya. Jadi nanti misalkan bank memberikan modal 1 juta, saya 1 juta, maka nanti agar usaha itu mutlak menjadi milik saya, maka saya harus membayar ataupun mengembalikan modal yang sudah dibayarkan oleh pihak bank setiap bulannya, sehingga nanti porsi kepemilikan modal
bank atas usaha yang kita jalankan itu akan semakin lama akan semakin berkurang dan sampai akhir perjanjian nanti akan habis gitu ya. Itu sehingga musyarakah menurun pun nanti keuntungan yang akan diberikan kepada bank itu juga nanti semakin lama akan semakin menurun karena porsi kepemilikan modal yang dimiliki oleh bank di usaha yang kita jalankan juga porsinya semakin lama semakin kecil gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah jenis musyarakah ya. Nah, kemudian ini mitra ya. Jadi sebagaimana yang tadi saya jelaskan, jadi kedua belah pihak itu dalam musyarakah kita sebut dengan istilah mitra gitu ya. Kalau di mudharabah kemarin satunya namanya adalah sohibul mal atau yang memiliki uang, dan yang satunya adalah pengelola atau mudharib. Tapi kalau musyarakah karena sama-sama memberikan modal, sama-sama bisa jadi sama-sama mengelola juga, maka kemudian namanya adalah sama-sama namanya mitra ya. Cuma nanti ada namanya mitra aktif, ada namanya mitra pasif ya. Mitra aktif itu dia mitra yang mengelola usaha musyarakah ya, baik pengelolaan sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Jadi kalau mitra aktif itu ya tadi ya, jadi dia salah satu pihak yang memberikan modal tapi sekaligus dia yang mengelola. Tapi kalau mitra pasif itu dia hanya memberikan modal saja tanpa ikut campur dalam pengelolaan usaha yang dijalankan. Nah, kemudian karakteristik dari musyarakah ini ya, jadi para mitra atau syarik ya. Nah, jadi kita sebut dengan istilah syarik ya. Para mitra atau syarik ya bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu ya, dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Jadi ketentuan dalam musyarakah ini disebut sebagai musyarakah kalau kedua belah pihak sama-sama memberikan modal gitu ya. Kalau hanya salah satu saja memberikan modal ya maka tidak masuk dalam musyarakah, tapi maksudnya nanti adalah mudharabah. Kemudian selanjutnya mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Jadi musyarakah itu opsinya banyak ya. Jadi bisa juga kita tidak punya kewajiban untuk mengembalikan modal mitra lain ya. Artinya kalau tidak mengembalikan modal mitra lain ya berarti kepemilikannya akan selamanya menjadi milik bersama gitu ya. Nah, tapi kalau di perbankan itu berlakunya adalah usaha itu akan menjadi miliknya si nasabah, sehingga si nasabah harus mengembalikan modal yang sudah disertakan oleh musyarakah oleh pihak bank gitu ya. Nah, kemudian investasi musyarakah itu bisa dalam bentuk kas atau setara kas atau bisa jadi non kas ya. Jadi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak itu nggak harus selalu dalam bentuk uang ataupun kas atau setara kas ya, tapi juga bisa dalam bentuk aset ya. Misalkan kita mau usaha bengkel ya, kemudian bank kok memberikan modalnya berupa ruko untuk usaha bengkel tersebut, maka ya boleh saja ini. Jadi nggak harus berupa uang. Cuma nanti dalam pencatatannya tetap harus dikonversi ke dalam nilai mata uang gitu. Nah, kemudian keuntungan usaha dibagi secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Jadi berapa sih porsi masing-masing pihak untuk mendapatkan bagi hasil? Maka ya satu biasanya ditentukan dari porsi pemberian modal dari masing-masing pihak. Kalau dia si A memberikan modal besar, maka biasanya porsinya lebih besar. Ya, ini atau bisa jadi juga dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Bisa jadi misalkan ternyata di situ tadi ada mitra aktif, ada mitra pasif. Misalkan mitra pasif dia hanya memberikan modal saja tapi tanpa ikut terjun langsung mengelola. Sedangkan satu lagi ada mitra aktif yang mana dia satu memberikan modal, walaupun mungkin bisa jadi modal yang kecil tapi dia ikut terjun langsung, sehingga bisa jadi beban kerja dia itu lebih besar ya, sehingga bisa juga nisbah tersebut tidak tergantung pada seberapa besar dana yang disertakan, melainkan bisa juga dilihat dari beban kerja yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Tapi itu tentunya disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan. Ini juga sama ya, kerugian juga sama. Nanti berapa kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak ya tentunya disesuaikan dengan nisbah masing-masing gitu ya.
Kemudian jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya, dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya tadi ya. Jadi kalau ada mitra yang lebih, ada salah satu mitra yang ternyata memberikan kontribusi yang lebih besar, maka dia punya hak untuk mendapatkan bagi hasil yang lebih besar daripada yang memberikan kontribusi yang kecil gitu ya. Kemudian porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari persentase jumlah investasi yang disalurkan ya. Nah ini ya, jadi penghitungan keuntungan yang akan diberikan oleh masing-masing mitra itu tidak boleh berdasarkan persentase atas modal yang diberikan. Nanti kalau persentase berdasarkan dana yang diberikan, maka nanti akan munculnya ya seperti bunga ya. Makanya pembagiannya ya harus berdasarkan hasil dari usaha yang dijalankan gitu ya. Kemudian pengelola musyarakah mengadministrasi transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam bentuk dalam pembukuan tersendiri ya. Nah, nanti dalam pencatatannya itu nanti setiap syarik atau setiap mitra ya, itu nanti punya dia punya hak melakukan pencatatan tersendiri-sendiri gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengakuan dan pengukurannya. Mitra aktif atau pihak pengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut ya. Oke, selanjutnya adalah pengakuan untuk mitra pasif ya. Kenapa yang di sini yang dibahas adalah mitra yang pasif? Karena memang umumnya bank syariah itu dia berlaku sebagai mitra pasif. Artinya dia hanya memberikan modal saja tanpa ikut campur dalam menjalankan bisnis yang dijalankan itu ya. Oke, yang pertama adalah pada saat akad ya. Diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif ya. Nah, jadi investasi musyarakahnya itu diakui pada saat memang dilaksanakan pembayaran ya, bukan saat akadnya, karena bisa jadi waktu akad itu belum diserahkan aset maupun kas yang menjadi modal untuk usaha gitu ya. Nah, pengukurannya kas, jika memang yang diberikan oleh bank itu berupa kas, maka nanti oleh pihak bank dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan ya, jelas ini ya. Kemudian apabila kok yang diberikan bank kepada nasabah itu berupa aset non kas ya, maka nanti oleh pihak bank ya dicatat diukurnya ya sebesar nilai wajar gitu ya, bukan nilai pembelian ya, melainkan nilai wajar. Jikapun nanti ada selisih dengan nilai tercatat ataupun nilai pembelian barang itu ya, maka nanti akan diakui, bisa jadi diakui sebagai keuntungan atau bisa jadi diakui sebagai kerugian. Nah, ini tadi modal yang penyerahan modal oleh bank kepada nasabah ya. Jika nilai tercatatnya lebih besar ya dari nilai wajar ya, maka otomatis itu dianggap sebagai kerugian. Misalkan ya bank syariah tadi ya, dia mau memberikan pembiayaan kepada nasabah berupa mobil misalkan. Nah, bank sudah membelikan mobil misalkan dengan 200 juta, tapi waktu akad dengan nasabah ketika mobil itu diserahkan ternyata setelah dinilai-nilai ternyata harganya cuma 150 juta kan gitu, sehingga ada selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar, sehingga itu bagi bank dianggap sebagai kerugian. Atau juga sebaliknya gitu ya. Nah, jadi penyerahan modal oleh bank kepada nasabah ini bisa dalam bentuk modal non kas, atau biasanya adalah bisa juga barang dagang, atau bisa juga adalah atau bisa juga dalam bentuk kas ya, atau uang tunai. Nanti tinggal dikalkulasi saja dalam catatannya itu ya, kalau misalkan dua-duanya ya itu. Tapi kalau di konvensional jelas ya, semua pembiayaan ataupun modal yang diberikan pada nasabah itu semuanya dalam bentuk uang tunai gitu ya, tidak ada dalam bentuk non kas. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini pada saat akad investasi musyarakah non kas dengan nilai wajar itu akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan. Jadi tadi ya, ketika memang terjadi akad ya, maka nanti
pencatatannya, maka kalau yang diberikan oleh bank kepada nasabah itu berupa non kas ya, maka nanti harus juga dikurangi dengan biaya penyusutan ya dan amortisasi. Kemudian biaya akad musyarakah. Nah, misalkan ketika terjadi akad itu kan biasanya akan muncul biaya-biaya ya, misalkan untuk notaris ya, kemudian untuk lain-lainnya ya, maka biaya itu umumnya tidak termasuk biaya investasi ya. Jadi misalkan bank mau memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk dengan akad musyarakah misalkan 100 juta, tapi ternyata di situ harus ada biaya administrasi, ada biaya notaris ya dan sebagainya, misalkan kok butuh 10 juta ya, maka umumnya itu tidak diakui sebagai investasi gitu ya, melainkan itu diakui sebagai beban biasanya. Nah, tergantung nanti bebannya mau ditanggung oleh siapa, oleh pihak bank ataukah oleh pihak nasabah. Ataupun kalaupun mentok itu mau diakui sebagai investasi ya itu atas dasar kesepakatan antara dua belah pihak gitu ya. Nah, kemudian selama akad, ini bagaimana ketika ternyata akad itu berjalan dan kemudian setelah itu ada pengembalian modal dari mitra aktif atau dari nasabah kepada pihak bank gitu ya, maka oleh pihak bank ya pengakuannya seperti ini ya, misalkan musyarakah permanen ya, maka dinilai sebesar jumlah kas dikurangi dengan kerugian apabila ada. Jadi berapa sih yang harus dikembalikan oleh nasabah kepada bank ya, tentunya sebesar sejumlah kas ya. Kalaupun nanti dalam bentuk aset ya asetnya harus dinilai dalam bentuk kas ya, kemudian dikurangi dengan kerugian kalaupun terjadi kerugian gitu ya. Kemudian nilai wajar aset non kas dikurangi penyusutan, dan kalaupun itu non kas ya berarti berapa yang dikembalikan oleh nasabah kepada bank ya maka dikurangi juga dengan biaya penyusutan dan kerugian apabila itu ada kerugian. Kalaupun nanti ada keuntungan ya berarti nanti masuknya ke bagi hasil atau pembayaran bagi hasil gitu ya. Nah, kalau musyarakah menurun dinilai sebesar jumlah kas, karena biasanya menurunkan bentuknya kas ya, tidak bisa dalam bentuk non kas ya, karena menurunkan tadi ya berarti si nasabah atau mitra aktif itu dia harus membayar ataupun mengembalikan modal yang sudah diberikan oleh pihak bank secara berkala atau biasanya setiap bulan ya, atau angsuran secara per bulan. Jadi lama-kelamaan nanti akan porsi modal yang dimiliki oleh bank itu akan semakin lama semakin berkurang kan itu. Nah, itu dalam bentuk kas, maka ya tentunya ya yang dikembalikan ya sejumlah pengembalian yang dikembalikan plus kalaupun ada kerugian yang dikurangi dengan kerugian. Nah, ini kemudian di akhir kontrak investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Jadi misalkan kok sudah jatuh tempo ya, ternyata si nasabah ini atau mitra aktif ini belum mengembalikan modalnya ya, maka itu dianggap sebagai piutang. Kenapa kok tidak diakui sebagai sirkah temporer gitu ya, atau dana sirkah temporer atau dana investasi ya, karena memang perjanjiannya sudah selesai sehingga tidak lagi dianggap sebagai dana investasi, melainkan sudah dianggap sebagai piutang gitu ya. Jadi si nasabah statusnya adalah dihutang kepada pihak bank. Kemudian, nah ini ketika terjadi pendapatan usaha dan investasi tadi ya, ini biasanya berlaku ketika sambil jalan usahanya gitu ya, kok ada keuntungan ya maka diakui pendapatan itu sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan, maka bank yang mengakuinya ya sebesar porsinya dia ya sebagai mitra pasif kan gitu. Kalaupun kerugian juga sama ya, maka dengan akad musyarakah ini ya bank tetap punya konsekuensi untuk menanggung kerugian. Nah, ini juga yang menjadi kelebihan dari bank syariah ya. Jadi memungkinkan bank syariah itu akan menanggung kerugian jika usaha yang dijalankan oleh kedua belah pihak itu mengalami kerugian. Tapi kalau di bank konvensional kan tidak itu ya. Berapapun keuntungannya ataupun bagaimanapun kondisi usaha yang dijalankan nasabah, tetap si nasabah harus membayar bunga kepada si pihak bank gitu ya. Tapi kalau dengan akad musyarakah maka bank harus siap menanggung kerugian kalau usahanya memang rugi gitu ya. Oke, itu mungkin untuk materi tentang akuntansi
musyarakah bagian pertama. Nanti untuk bagian kedua akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.